Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam acara Teduh Pagi bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam memasuki hadirat Tuhan. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Ya saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Roh Kudus, pimpinlah kami di dalam kami boleh merenungkan firman Tuhan. Izinkanlah firman Tuhan ini hidup dan berbicara kepada setiap kami, menyapa dan meneguhkan kehidupan kami ya Tuhan, bahkan juga memberitakan kebenaran dari firman Tuhan itu agar kehidupan kami boleh berubah, semakin menjadi murid yang berkenan di hadapan Allah Bapa Surgawi. Sertailah renungan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita buka Alkitab kita dari Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 hingga yang ke-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah pada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri.
Seketika itu juga keluarlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ya, saudara yang terkasih, saat ini kita ikut dalam kebahagiaan bersama dengan teman-teman kita yang beragama Islam, ya. Ini dalam masa-masa menanti ya Idul Fitri, yang biasa disebut masa-masa Ramadan gitu ya. Nah, saudara, ketika kita hidup berdampingan dengan teman-teman kita yang Islam, kita pasti mengetahui dengan pasti bahwa ada tradisi yang baik ketika teman-teman kita menjalani puasa bulan Ramadan. Tidak hanya puasa itu dihayati sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi bagaimana selama bulan Ramadan ini dijadikan sebuah momen kesempatan yang indah untuk berbagi kepada sesama. Dalam tradisi mereka mengenal sedekah, ya. Mereka juga mengenal infak, zakat, di mana teman-teman kita yang Islam itu diwajibkan untuk berbagi kepada sesamanya yang membutuhkan, berbagi kepada kaum duafa, kaum miskin, mana mereka meyakini bahwa ada sebagian harta milik orang miskin tersebut di tengah harta yang mereka miliki. Sebuah tradisi yang menarik, saudara, dan memang tradisi itu dilakukan dengan sukacita dan bertujuan untuk menyenangkan Allah, menolong sesama, dan juga mendapat pahala menuju surga. Nah, saudara, itu adalah kenyataan di sekitar kita yang dihayati betul-betul oleh teman-teman kita yang beragama Islam. Nah, saudara, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Saudara, tiada tradisi yang khusus bagi kita orang Kristen secara terutama ya saudara untuk mengharuskan kita itu berbagi. Tetapi yang biasa kita hidupi adalah pada hari raya momen gerejawi, baik itu Natal maupun Paskah, biasanya gereja menganggarkan kegiatan bakti sosial atau bantuan sosial pada orang-orang yang membutuhkan, entah itu bagi jemaat setempat ataupun bagi masyarakat di sekeliling gereja. Saudara, kita sesungguhnya pantas bersyukur dengan keadaan pandemi ini membuat kita semua kembali tersadar betapa pentingnya peduli dan berbagi. Sebab kenapa? Sebab di masa yang sulit ini kita bisa saling mendukung, dan juga yang itu yang membuat kita bertahan sampai dengan saat ini. Nah, saudara, kita kembali kepada cerita kita yang sudah tadi kita baca, saudara, bahwa ini mengisahkan seorang kedua murid yang sedang menuju ke bait Allah. Mereka berdua adalah Petrus dan Yohanes. Nah, saudara, Petrus dan Yohanes menuju ke bait Allah bukan lagi untuk menjalankan kewajiban mereka sebagai orang Yahudi. Kalau kita melihat di bacaan setelah ini, ternyata ketika mereka ke bait Allah, mereka mempergunakan kesempatan ini untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka menuju bait Allah, ada sebuah namanya gerbang indah, saudara. Disitulah mereka berjumpa dengan orang lumpuh
Dikatakan orang lumpuh sejak lahirnya dan setiap hari dia harus diusung. Kenapa dia harus diusung ke gerbang indah, saudara sekalian? Karena untuk mengais rezeki dengan cara meminta-minta. Nah, saudara yang terkasih, orang lumpuh ini memiliki nasib yang sangat malang. Pertama, karena kondisi fisiknya yang tidak sempurna, mengakibatkan dia tidak melakukan aktivitasnya dengan baik dan juga membuat dia tidak bisa bekerja dengan baik pada saat itu. Kalau di masa sekarang, saudara, mungkin orang lumpuh masih bisa lebih baik keadaannya karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang hanya membutuhkan pemikiran gitu ya, dan tidak harus berjalan, melangkah, berpindah tempat satu ke tempat yang lain. Tapi pada masa itu orang lumpuh sangat malang, tidak bisa apa-apa, hanya menggantungkan dirinya untuk bertahan hidup kepada belas kasihan orang lain. Dan juga dari segi keagamaan, saudara, orang lumpuh tidak bisa masuk ke dalam bait Allah. Itu karena ketetapan Raja Daud yang kemudian terus diyakini bahwa orang cacat, orang timpang itu tidak layak untuk masuk beribadah di bait Allah. Ada sebuah diskriminasi kepada orang lumpuh, seakan-akan mereka tidak berhak untuk mengakses hadirat Tuhan di tengah kehidupan mereka. Jadi saudara, selama bertahun-tahun orang lumpuh ini hanya mengandalkan belas kasihan orang. Dia tidak berdaya, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghidupi dirinya sendiri. Hanya orang-orang baik di sekitarnya, entah itu keluarganya, entah itu temannya yang dia andalkan. Nah, saudara, karena umat Yahudi juga hampir mirip dengan agama Yahudi dengan agama Islam yang mengharuskan adanya pemberian sedekah, maka itulah yang membuat orang lumpuh ini bisa tetap hidup. Nah, saudara, ketika berjumpa dengan Petrus dan Yohanes, orang lumpuh ini mengharapkan diberikan uang. Sebab itulah satu-satunya yang bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tapi menarik saudara, apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah saudara, Petrus dan Yohanes tidak memberikan uang, tetapi mereka sesungguhnya memberikan kebutuhan yang paling utama yang dibutuhkan oleh orang lumpuh itu, yaitu kesembuhan. Kesembuhan itu saudara pada waktu itu menjadi harga yang sangat mahal. Tidak semua tabib bisa menyembuhkan. Itu merupakan suatu hal yang amat besar. Nah saudara, tetapi marilah kita melihat bahwa apa maksud di balik peristiwa penyembuhan ini. Selain daripada kesembuhan merupakan kebutuhan yang utama, berarti Allah mengabulkan permohonan Petrus dan Yohanes untuk memenuhi kebutuhan sang orang lumpuh itu. Di sini kita melihat bahwa penyembuhan itu mentransformasi orang lumpuh itu yang tadinya tidak berdaya menjadi memiliki daya, tidak memiliki kekuatan menjadi mempunyai kekuatan. Dia pun akhirnya dapat bekerja, dia pun akhirnya dapat melihat kemuliaan Allah.
Nah, saudara, sesungguhnya karya penyembuhan yang dilakukan oleh kedua murid ini adalah sebuah upaya, tindakan yang nyata dalam menghadirkan Allah, serta mempersaksikan Allah, memperkenalkan Allah kepada orang lumpuh itu. Juga setiap orang yang menyaksikan. Nah, saudara, dengan demikian bahwa peristiwa kesembuhan ini adalah bukan core yang utama, tapi maksud dari Petrus dan Yohanes menyembuhkan adalah untuk menghadirkan, bukan sekedar menampilkan kebaikan. Oh, saya iba dengan orang lumpuh ini. Oh, saya itu ingin memamerkan kuasa. Tidak. Tetapi pertama-tama karena Petrus dan Yohanes sadar bahwa ini sebuah kesempatan untuk menghadirkan Allah melalui segenap karya mereka. Dan juga mereka memahami bahwa karya keselamatan Allah tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi itu harus dibagikan bahkan kepada orang-orang disabilitas. Jadi saudara, peristiwa ini sesungguhnya menyanggah betul atau menjadi sebuah antitesis kepada tradisi umat Yahudi yang tidak memperkenankan orang disabilitas atau orang cacat ya untuk memiliki akses kepada Allah. Ini sungguh luar biasa bagian firman ini, saudara. Dan juga saudara, bagi Petrus dan Yohanes sendiri itu merupakan sebuah penghayatan yang penting, di mana mereka meyakini bahwa kehidupan mereka telah menjadi cermin di mana Kristus ada dan muncul di cermin itu. Mereka tidak berniat untuk memamerkan kehebatan mereka. Saudara lihat, sebelumnya siapakah Petrus dan Yohanes? Apakah orang yang betul-betul kelihatan memiliki talenta menyembuhkan, karunia untuk berkhotbah? Tidak ada, saudara. Tetapi sesungguhnya yang membuat mereka bisa menjadi memiliki daya dan kuasa seperti itu hanyalah Allah yang hadir di dalam segenap pelayanan mereka. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa penghayatan pelayanan Petrus dan Yohanes adalah mengacu pada pelayanan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus suka berkeliling bukan hanya mengajarkan kebenaran, tetapi juga menjadi agen penolong bagi setiap orang yang membutuhkan. Kalau kita mengkaitkan dengan tradisi teman-teman kita yang Islam, yang mengharuskan memberi sedekah, juga teman-teman kita umat Yahudi yang mengharuskan memberi sedekah, sesungguhnya itu jangan sampai berhenti kepada tradisi, tetapi biarlah itu menjadi pola hidup, terutama bagi kita sebagai orang percaya. Jadi saudara, relevansi yang bisa kita dapatkan dari firman ini adalah bahwa pandemi itu mengakibatkan banyak orang kehilangan daya. Banyak orang yang menjadi lumpuh. Memang bukan lumpuh secara fisik. Ada juga memang lumpuh karena mungkin terkena dampak bencana yang sungguh-sungguh nyata secara fisik. Tetapi ini kelumpuhan secara mental, kelumpuhan secara daya, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, kehilangan kesehatan, dan lain sebagainya, saudara. Jadi begitu banyak orang lumpuh di sekitar kita. Tapi apakah tindakan kita? Apakah kita mau seperti Petrus yang Yohanes yang langsung bertindak ketika melihat ada orang lumpuh yang membutuhkan mereka? Ataukah kita hanya sekedar cukuplah kita memberikan uang, cukuplah kita itu memberikan sumbangan saja?
Kalau bacaan kita yang tadi kita baca, kita tidak cukup sampai dengan kita memberikan uang atau sumber daya kita. Tetapi segenap pelayanan kita harus bukan cuma sedekah, tetapi menghadirkan Allah. Allah mau melalui pelayanan kita itu memberi daya, mengembalikan kekuatan mereka, mengembalikan pengharapan mereka di dalam mereka hidup. Jadi tidak cukup hanya pelayanan sekali, tembak, terus kemudian ditinggalkan sudah. Tetapi ada sebuah pelayanan yang betul-betul itu memperkenalkan, mempersaksikan kasih Allah. Kita lihat bahwa ketika orang lumpuh itu telah disembuhkan, bukan tidak mungkin, bahkan saya hampir percaya dengan pasti orang itu pasti akan mengikut Tuhan Yesus dalam kehidupannya, karena dia sungguh-sungguh mengalami kehadiran Allah melalui pelayanan Petrus dan Yohanes. Jadi saudara yang terkasih, kita hanyalah agen-agen penolong, dan fungsi kita adalah memberitakan, menjadi sarana manifestasi Allah untuk menyalurkan kekuatan dan kuasa Allah. Tapi maukah kita melakukan itu atas dasar kita mempunyai kasih yang tulus kepada sesama? Seperti Petrus dan Yohanes yang melakukan itu tanpa mengharapkan balasan apapun, padahal yang mereka hadirkan merupakan kesembuhan yang tidak bisa diupayakan oleh hal apapun. Jadi saudara yang terkasih, kita sebagai umat Kristen, janganlah kalau kita peduli itu hanya kita bermotifkan melakukan program gereja. Janganlah kita peduli kalau hanya itu sekedar mencari jiwa yang baru. Itu bukanlah tujuan yang utama. Tapi tujuan utama kita peduli melakukan pelayanan kasih adalah menghadirkan Allah sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber pengharapan dan penolong yang sejati. Itulah yang tidak boleh kita lupakan di dalam kita membantu orang lain, di dalam menanggung bersama-sama beban, keluhan yang harus kita tolong di antara sesama kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita menjadi murid-murid seperti Petrus dan Yohanes, yang dengan sigap mau memberikan dirinya, menghayati dirinya sebagai agen-agen penolong yang meneladani Kristus sebagai penolong yang sejati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia yang selalu pedulikan
kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Mari saudara kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah melimpahkan kekuatan-Mu melalui firman-Mu yang kami telah mendengarnya ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami hendak menaikkan doa-doa kami. Ya Allah Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan, terutama untuk bagi pemerintah Indonesia yang saat ini terus boleh melakukan kegiatan-kegiatan dalam penanganan COVID-19 ya Bapa. Ya Bapa, biarlah Engkau dukung pemerintah kami agar boleh meredam segala dampak dari COVID yang begitu besar di tengah kehidupan di Indonesia maupun di seluruh dunia ya Bapa. Ya Bapa, biarlah Engkau juga yang menyertai ya Tuhan proses penyaluran distribusi akan vaksin ya Tuhan terhadap segenap masyarakat. Biarlah dapat berjalan dengan lancar sehingga segenap masyarakat memiliki paling tidak kekebalan tubuh bagi COVID-19 ya Bapa. Memang vaksin ini ya Tuhan tidak dapat menjauhkan atau tidak dapat menjamin seseorang akan terbebas dari COVID. Tapi paling tidak ya Tuhan, itu bisa memperkecil kemungkinan seseorang terkena virus COVID ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk setiap wilayah-wilayah juga ya Tuhan yang terkena dampak dari bencana alam, entah itu bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi ya Tuhan, gunung meletus, berbagai daerah. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai setiap aksi-aksi pemerintah dan juga berbagai pihak yang terlibat di dalamnya Tuhan, dan juga termasuk dalamnya gereja-Mu ya Bapa, yang terus aktif di dalam mendukung, membantu, memberikan sumbangan dan juga kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan ya Bapa kepada setiap wilayah-wilayah yang terkena dampak dari bencana alam ini ya Bapa. Biarlah segala korban-korban yang berjatuhan, biarlah Tuhan yang menyertai, menguatkan, hiburkan ya Bapa, sehingga mereka tidak terlarut dalam keputusasaan, tetapi tetap di dalam pengharapan ya Bapa. Allah Bapa Surgawi, juga kami membawa pergumulan kami selaku jemaat Tuhan di GKI Gayung Sari, dan juga bagi setiap kami juga yang bergumul ya Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini ya Bapa. Kami ya Tuhan berdoa bagi saudara kami yang dalam masa pemulihan maupun yang lanjut usia, baik yang di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk Ibu Yeni Wibowo, Ibu Rita, Ibu Nina ya Tuhan, untuk Ibu Deborah Atmarumeksa, untuk Bapak Yonatan istri Wibowo, untuk
Bapak Ibu Irwan Wijaya, Saudara Cleo, Saudara Andre, Ibu Pendeta Emeritus Sinsriono, Ibu Pendeta Deborah Lestari, Bapak Ibu Wakimin, Ibu Liranti Ponto, Ibu Sena, Ibu Koni, Bapak Darwinto, Bapak David, Bapak Sutomo, Bapak Suroso, dan juga mungkin ada nama-nama lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu ya Bapa. Ya Tuhan, kami mohon uluran tangan kasih-Mu, Engkau yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan dengan bilur-bilur-Mu ya Bapa, sehingga setiap penyakit dan kelemahan tubuh yang mereka alami boleh mengalami kesembuhan ya Bapa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mendoakan ya Tuhan bagi gereja Tuhan ya Bapa di berbagai tempat, dan secara khusus untuk di GKI Gayung Sari ya Bapa. Dan ya Tuhan yang boleh menyertai segenap pelayanan dari majelis jemaat, komisi dan juga aktivis. Biarlah kasih persaudaraan dan juga kerjasama yang kompak senantiasa boleh mereka lakukan di dalam melakukan ya Bapa segenap pelayanan yang ada. Tuhan juga memberkati setiap ibadah online yang ditayangkan oleh gereja kami ya Bapa, semata-mata itu untuk terus mengembangkan, menumbuhkan pertumbuhan rohani kami, dan juga boleh mendorong kami menjadi murid-murid Tuhan yang senantiasa memuliakan Tuhan melalui segenap karya pelayanan kami yang nyata ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga membawa pergumulan kami ya Tuhan, di dalam kami bekerja, di dalam kami berumah tangga, di dalam kami bermasyarakat ya Bapa. Bila kasih karunia Tuhan, hikmat Tuhan, itulah yang menolong kami agar kami semakin bersungguh-sungguh di dalam menampilkan iman, mengimani segala perintah-perintah Tuhan di tengah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ya Tuhan menjadi berkenan di hadapan-Mu, tetapi juga menjadi inspirasi dan teladan baik kami di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kami, dan di tengah masyarakat ya Bapa Surgawi. Ya Tuhan, kami juga mendoakan ya Bapa untuk keadaan di Opa Oma, di Gereja Werda ya Tuhan, di Jambangan. Sudah cukup lama ya Tuhan kami tidak melayani kembali di sana, tetapi doa kami terus ya Tuhan kami panjatkan ya Bapa kepada Opa Oma yang ada di sana. Biarlah Engkau yang boleh senantiasa menganugerahkan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Tuhan juga yang boleh menyembuhkan segala kelemahan tubuh dan sakit mereka Tuhan, keterbatasan mereka yang mereka alami dari segi fisik. Biarlah Tuhan juga boleh menyertai pihak Gereja Werda dalam memelihara kehidupan mereka. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan ya Bapa. Allah Bapa Surgawi, kami juga ingin mendoakan ya Tuhan bagi persiapan ibadah di dalam rangka baptis kudus dewasa dan juga baptis anak yang akan dilakukan pada tanggal 23 Mei yang akan datang. Biarlah Tuhan kami bersyukur sebab Tuhan boleh memanggil setiap umat-Mu ya Tuhan untuk boleh dimateraikan, untuk boleh masuk ke dalam persekutuan yang indah di dalam karya keselamatan Tuhan melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau menyertai kebaktian baptisan ini ya Tuhan, dan juga dalam rangka menghayati Pentakosta, di mana Engkau telah senantiasa mencurahkan kuasa Roh Kudus untuk menolong kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami juga mendoakannya Tuhan bagi Panti Lydia ya Bapa. Bila senantiasa Panti Lydia ada dalam genggaman tangan kasih-Mu, Kau yang mencukupkan segala kebutuhannya, Kau juga yang menyertai setiap orang yang Kau percayakan dalam mengelola Panti Lydia ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mungkin doa kami yang jauh sempurna ini ya Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk menyampaikan harapan-harapan kami yang tidak terkatakan ya Tuhan. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan ya Bapa hingga saat ini ya Bapa. Engkau yang memperbarui kami, Engkau yang senantiasa menguduskan kami dengan firman-Mu ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, kami memanjatkan segala permohonan doa-doa syafaat kami ini ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima kasih terutama untuk kesediaannya di dalam mengikuti Teduh Pagi bersama Tuhan hari ini. Dan sekiranya kegiatan ini bisa boleh menguatkan segala perjalanan kehidupan kita dalam kita beraktivitas. Sampai berjumpa kembali di kegiatan Teduh Pagi bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.